sini. Aslinya Depok, yang nikah sama orang sini. Sekarang jadi orang sini. Di mana? Atas mana? Tanjur, sana. Tanjur. Oh. Mau pulang emang lagi lewat sini tadi. Saya ada melihat makin lah. Kerja ya? Ya, makasih. Punya sendiri? Sama teman-teman sih. Oh, ya. Sama saya yang jaga. Kerjanya di sini juga. Di Pamulang. Ngomong berarti lewat Depok. Lewatnya gampang. Kalau macet mah saya ngambil jalan tikus. Ini saya nggak masuk lewat karena di jalan-jalan itu. Ya ada beberapa, ya kalau udah sering jadi tahu kan. Beberapa titik macet, salah satunya di perapatan Gampang itu yang pas Eki. Oh iya, mungkin. Macet itu kalau misalnya. Apalagi tadi harinya rapi. Hari kerja yang jadwalnya pagi pasti. Apalagi kemarin ada kecelakaan tuh di situ di keramaian truk. Ini kemarin juga baru dibangun juga semua. Kalau yang baru, Yang mana? memang jalan Oh iya. macet. Kalau masih itu macet. Udah nggak ada enak kan? Enggak, Udah selesai. selesai. Tadi kita ini apa? Kenaikan lagi terus disasar kali Disasar aja. soalnya apa Jempol. namanya ya? Tebel ininya, bahan rambutnya. Modelnya tebel. Terakhir nyukur kayaknya segini atasnya cepet ngegumpalnya, nanti kalau ditulisin lagi aja kayaknya. Cukur tuh biasanya dari Garut ya mas? Enggak, Jawa ya. Jawa? Semarang, Semarang. Dari Semarang? Rata-rata sih kalau itu kan asgar kan. Asli Garut. Lebih ke panas rambut sih. Oh gitu. Rata-rata kalau biasanya asgar. Mereka kayak tahu gitu. Diajarin gitu ya. Kayak dari kecil tuh mereka udah tahu ya. Si cukur itu punya ada kata. Kalau orang sering lihat itu kan tahu. Jadi bisa sendiri. Kalau masnya asli sini? Dari Semarang, ada keluarga ya? Cuma beda di Padang ya. Oh bedanya di mana? Sekolah di Padang kan SMP SMA. SMA mana? Sagam. Oh Sagam. Oh Segak, dekat semua. Saya juga soalnya sekolahnya di situ SMA nya, di semua. Cuma aslinya asli Semarang gitu. Orang lain kan saudara. Cuma levelnya saudara gitu. Pelan-pelan belajar saudara.
Itu tadi sih Istri orang mana istri? belum masih juga. Masih dicari, masih rahasia. Satu sampai juga sih, semua lulus. Oh gitu. Nggak tahu jodoh nggak. Tapi niatnya itu gitu. Ah, Niat aja dulu. biasanya sering kejadian kayak gitu nggak jodoh Bang. Oh gitu. Kadang-kadang keduluan orang. Ya, kan kalau kayak gitu kan berarti udah dipisahin juga, kalau nggak jodoh mah gimana? Iya. Nah, tukang cukur tuh suka ada komunitas-komunitas nih kalau saya lihat. Komunitas sih nggak Iya. ikut saya. Nggak ikut ya? Dan itu nggak ada paksaan dari ormas, ya ormas, organisasi yang Ya, kira semua tukang cukur tuh wajib, ya wajib ikut kegiatan itu nggak. ya. Nggak tahu sih kalau itu biasanya ada kalau main rata-rata garut sih bisa gitu. Kadang juga ada ormas itu kita kadang harus ngikutin harga mereka. Oh iya. Harus ikut naik. Ada yang kayak gini ya. Dan sebelumnya pas di Gunung Sidur saya gitu gitu Di Gunung Sindur mana? romantis. Di soal seberang ini, seberang puskesmas. Oh, jadi dia udah naik, kita kan belum naik kan pas kayak lebaran Nah, di samperin terus di kompleks. karena kita rame kan Iya. biar adil ya kan bisa siapa bebas kita. Iya. Jadi biasanya kita jadi mau nggak mau harus ikut kayak arus gitu, karena arus kondisi saing. Kalau kita nggak naik soalnya nggak kita semua panennya. Iya, sedikit aja pindah. Maka disempit mulu. Ayo mas naik mas. Sampai dibikinin harga naiknya kasih gampang ya. Karena kita kalau bisa alasannya kok belum sempat nyepray harga baru nyepray itu nggak belum. Ya udah.
Baru datang langsung Iya, soalnya tadi pas saya masuk tep ngap nih gitu ya. Pas saya nengok ke atas ini harusnya kalau ketutup full AC harus begitu. Ya belum pasang ternyata. Kemarin juga dengar itu kan boleh sekalian pasang kan. Nah, Tadi malam iya, soalnya kerasa banget pas saya keluar masuk dep. langsung ngap. Iya, karena kan tadi juga pas saya datang itu pas kipasnya nggak ke saya kan, nggak ke bagian jalan saya. Maksudnya langsung nengok ke atas, nah, kok nggak ada AC-nya, ketutup kok nggak pakai AC, ternyata belum dipasang. Dari Jumat apa mestinya? Udah mau Oh gitu. Ini buka dari kapan jadinya? dari Senin. Sabtu harusnya Sabtu sih, cuma nungguin itunya nggak datang. Senin, sekarang hari Rabu, baru 3 hari ya. Kalau kemarin 2 hari udah sekat-sekat sama nggak suka bocah-bocah anak-anak pada 1.000 2.000 mahal-mahal. Iya. Dan pengaruhnya banyak kan. Kenalan ngajak bapaknya, ngajak teman-temannya dengan ngajak gitu. Di sekolah ini mereka ngenalin dia banyak teman-teman sekolah itu. Ya kan itu artinya cara yang abang pakai tuh buat itu gitu. Ya seharusnya kan yang cara itu nggak jadi masalah kecuali orang-orang yang memang nggak suka di kemajuan yang kita punya. Iya. Ya memang salah satu daya tarik kalau tentang Yukur tuh sekarang di tempatnya adem AC lah bahasanya gitu, itu jauh lebih diminati sama orang yang mau berangkat. Karena saya pun termasuk orang yang menjelajah tentang rambut buat ukur gitu. Di sini gitu. Oh, kayak gitu. Nyoba-nyoba ya. Jadi artinya ada beberapa titik yang dari pribadi saya blacklist, nggak usah kasih itu lagi, nggak usah kasih itu lagi. Kalau saya kan di rumah udah punya anak SD nih, pasti juga kalau misalnya saya nyaman di satu titik, saya ini dia coba di sana ya, yang pernah kesana gitu. Karena saya cocok dia bilang, aku mau nggak mau yang di situ lagi ya. Jadi penilaiannya kan ada dua sisi, dari saya sama anak saya juga ada. Kalau aku tanya emang kenapa deh? Iya di situ emang enak ya ber-AC gitu. Tapi sakit, jadi dia kayaknya si si alat ukurnya entah udah lama mesinnya atau emang nggak tajam atau gimana dia bilang sakit. Dan juga Cara makainya juga bisa jadi beda. Kan kalau anak kecil mah lebih sensitif gitu. Jadi biasanya ya walaupun ukurnya sama, tekniknya kan beda. Kalau belajar tentang ininya mah nggak di segar kan? belajar juga. Iya. Di sana belajar. Oh gitu. Teman-teman pada di sana baru satu doang kan, karena cukup-cukupan. Sekarang jadi cuma coba semua. Jadi artinya bisa karena sering gitu ya? Iya. Karena kan nyukurin temennya gitu. Bisa karena biasa. Saya juga punya adiknya teman saya, karena adik saya berarti adiknya teman saya itu di situ dia segar juga.
dapat sedikit info kalau di situ kan emang diajarin banyak hal tentang kemandirian, termasuk diajarin bertani juga sebenarnya. Kalau udah nabi, Oh gitu. Kalau masih jadi santri enggak? mas santri paling cuma pembelajaran doang, nggak langsung pergi. Oh. Saya nggak tahu nih kondisi dia memang udah ngerti atau enggak, tapi informasi di dia segap gitu. Saya pikir itu kalau sekarang mah udah keluar sih. Oh, betul. Cuma emang katanya dia sekolahnya di situ kan nggak bayar, cuma ada masa abdinya berapa tahun, 5 tahun kalau nggak salah gitu, 5 atau 4 tahun. Nabinya, Heeh. nabinya 2 tahun, kalau kuliahnya 4 tahun. Jadi emang perjanjian di situ tuh ketika kita masuk entah dari SMP, SMA atau kuliah harus sampai selesai. Kalau nggak sampai selesai nggak dapat ijazah. Iya, jadi artinya Perjanjiannya gitu. harus tuntas gitu. Entah, karena kan gratis kan, sesuai perjanjian. Gratis sampai harus sampai tuntas kamu. Jasa. Makanya kemarin KDM itu kan mewajibin yang nggak boleh nanam biasa kan. Ya. Tapi banyak yang lapor pun nggak berani sih ke KDM. Karena dulu pernah janji juga KDM mau ngasih di pondok, sampai sekarang belum kan. Ya, untuk buat realisasi itu misalnya itu ya. Karena emang udah sepakat kan perjanjian materai sama Iya, udah kuat secara hukum juga. nggak bisa juga. Saya dari awal emang mereka nggak mau perjanjian. Bisa. Tapi tetap aja ada banyak yang telepon, Nah, udah biasa nanti ke KDM, emang tetap biasa. Orang sah-sah aja, iya. tanda tangan. Ya, artinya gimana mau itu dapat kalau nggak dipenuhi gitu. Betul. Kalau yang mau itu ya tempat yang berbayar bahasnya Nah, kan jadi pilihan mau di mana, resiko konsekuensinya apa. iya. Ketika berbayar baru bisa ngadu kan. Iya. Sebenarnya. Gratis, dapat ilmu gratis juga di situ. Ya kalau buat mandiri agak susah, ya buat ini sih pasti. Soalnya 15.000 santri, mandi susah emang bang. Soalnya emang kebutuhan air kan, Iya. harus pandai-pandai lah, nyimpen air. Dan itu juga sering nggak kebagian air. Kena penyakit itu kan boleh yang gatal-gatal. Air buat mandi maksudnya gitu, nggak Ya. kebagian juga karena saking banyaknya santri gitu. Karena jamnya juga sih bang. Jadi kan habis sholat subuh ini kan buka jam 5, Nah, tapi jam 6:30 itu udah dimatiin air. Jadi gimana caranya mereka harus 1,5 jam itu dapat semua. ngatur jam mandi lah. Ah. Kalau mereka masih kadang kan masih yang santai-santai kan. Kadang-kadang air nyala terus nggak ada orang kadang baru mereka mandinya mepet-mepet jam 7 gitu. Kadang itu. Ada kamar mandi juga banyak. Tergantung mereka mau usaha nggak buat mandi. Oh ya. Lewat 18 ini sumur bor 8 mandi itu 18 sumur gitu. ratusan lah pokoknya intinya kamar mandi. Cuma ya tetap aja ada yang kebagian air karena emang sangat banyak yang santri juga sih. Iya. Kalau efektif rata-rata nyimpen pakai jerigen gitu air persiapan. Kalau malam kan nggak ada yang mandi dong. Nah, Air nyala dari habis bisa sebelum tidur sampai jam tidur tuh air nyala buat persiapan entah wudhu, entah buat mandi, entah buat buang air. masing-masing tuh dia mempersiapkan sendiri. Harus. Nah, kalau kemarin yang situasi COVID tahun 2019-2020 gimana tuh siasatnya? Kan banyak tuh. Itu masih libur semua bang, di rumah semua. Ya kan artinya pesantren pun memulangkan santri kan? Itu posisi sebelum corona udah pulang semua sih di rumah. Oh gitu. Jadi pas liburan tuh, jadi sebelum
pas itu ada kabar corona kan langsung pulang semua. Nah sampai 2 tahun itu di rumah semua. Jadi cuti dulu dah gitu rasanya. Ya, Vakum dulu. Kan yang di Jawa Timur kan ada itu kan malam dari pondok kena semua. Iya, karena kan pondok mah tinggal bersama gitu. Apa bersama jadi nggak bisa kayak Nggak bisa gampang pribadi. nular. Iya, nggak bisa pribadi banget gitu. Diterapin semua protokol. Jangan kan level pesantren ya, level sekolah saja kan wajib diliburkan, wajib belajar dari rumah. Online semua. Dia sidang skripsi aja waktu itu kan. Iya. Sampai 2021 kayaknya masih ada yang sedang skripsi online. Enak banget sih bang. Nggak terlalu dikupas tuntas. Bener. Sebagian aja tuh. Kadang sinyal susah. Bisa buat alasan ya. Bisa jadi alasan. Nggak lama-lama banget. Kalau kan bener ditanya yang detail. Iya. Cek itu singkat banget. Oh. Rezeki tuh kan. Rezeki mau. Kadang corona juga bawa rezeki. Di satu momen. Justru itu corona hasilnya kan saya kan bandel banget di mana-mana. Saya buat saya kena masalah ngontrak gitu. Nah pas itu saya kena masalah itu lagi ngontrak. Nggak boleh keluar pondok anaknya. Kalau ngontrak itu ibarat panggilan besar. Karena Di pelanggaran di pondok itu ya. uh, Karena kan tinggalnya di situ jadi. ya karena saya suruh manggil orang tua bingung kan kayak bisa ngecewain orang tua sih. Jadi kayak emangnya kayak pas itu pas corona kayaknya nggak dibahas sama masalah itu Ya. Hilang gitu kasusnya. hilang kasusnya hilang alhamdulillah ada berkahnya juga. Di rumah aja nih nggak boleh keluar satu bulan Tapi sempat kena. juga Nggak pernah positif. nggak pernah karena nggak bisa aja Bang. Kalau di Jawa kan nggak apa ya biasa aja gitu nggak terlalu booming gitu ya. kota ya. Nggak terlalu booming itu kayak biasa mana paling berita kayak gitu. Kecuali di kotanya ya kotanya malah kota memang hidupin paling-paling yang diterapin kayak jarang sholat. Malah itu yang diterapin ya. Iya makanya Ya itu nggak usah diterapin harusnya kalau misalnya emang. Iya kalau misalnya emang nggak begitu perintah MUI kalau meyakini, jadi aneh sholat berjarak. makanya malah yang agama gitu malah diyakini padahal udah nggak yakin. Iya, malah yang kesini yang diterapin. Karena waktu itu juga saya pernah waktu pas kondisi masih dalam kondisi belum lama dari corona ya sholat masih begitu, masih jauh. Kayak kurang kayak gimana gitu bang? Jadinya Ya, kalau banyak banget. sebegitu mah ya jangan di masjid, udah di rumah aja sholatnya. Udah jarak-jarak gitu kan. Kalau itu juga pernah muncul juga fatwa ketika emang merasa sholatnya adalah sakit, ya nggak usah ke masjid, Di rumah. di rumah. Ketika sholatnya khawatir tertular, ya nggak usah ke masjid, di rumah. Kalau Islam menjelaskan Jadi terbalik. Dikit lagi kayaknya. Khawatirnya cepet subur dia, cepet banget. Dulu itu rambut saya lurus banget. Kayaknya semenjak terbiasa pakai helm,
Kalau menurut saya ngaruh sih, jadi rambut basah berangkat ya, kondisinya di jalan panas terus gitu ya. jarak jauh ya, jadi agak ikal. Dan lahirnya rambut saya licin gitu dulu kan. Rambut terus jadi jatuh. Iya makanya sekarang enggak gitu, tapi sempat ngobrol juga sama yang di Sawang gitu, teman tuh di Sawang kecantikan ngaruh sama warung. Warung itu brand apapun katanya yang di warung itu keras semua sebenarnya. Iya, aneh ada bandingnya. Kalau yang makan itu Pilihannya yang memang yang di warung mah gitu, biar murah tapi kebentuknya banyak, bisa dijual dengan harga murah ya. sekarang pakai sambal. Masih baru belum beralih ke yang herbal dong, masih nyari sebenarnya yang enak tuh apa sih sebenarnya gitu, yang sehat juga buat rambut. Tadi apa bang? Makan hijau. Karijo. Cuma kayak saya nggak tahu sih. Oh gitu, cuma makan juga ya? Kasar sama bang. Saya nggak ada bahan itunya kan. Nggak terbiasa rambut. Cuma kayaknya harus gimana. Kalau saya agak kasar itu males. Kalau habis sampoan sama orang kan lembut gitu kan. Iya. Kalau Enak tuh pegang. kalau herbal tuh dia natural gitu, cuma bersih gitu aja. Jadi kayak nggak licin gitu ya? Kayak nggak ada halus-halusnya. Kalau halus itu emang kalau dari punya itu kan lebih enak gitu kan, seger. Iya, segar, licin gitu, adem. Misalnya lebih banyak. Kalau herbal jarang kadang dikit dong misalnya. Iya, jadi kayak dia jarang pakai deterjennya. Ngadain ini juga berarti cuci rambut ya? Nanti kalau ada masalah sih. Si rambut. Elektronik. Sekarang masih diskon dulu. Belum harga normal. Kalau udah kepasang semua. Normal. Ini kan soalnya masih ada 20-an semua. Iya betul. Oh itu cermin, saya lagi Iya. ngeliatin itu apa? Sekarang di sini. Cukup. Saya pikir ada. Harus kembali gini berarti. Iya tadi nggak ada salah, soalnya kok ada yang buat cuci baju. Talenan. Iya juga sih. Ya talenan kayak buat cuci baju bahannya. Oh cermin banget. Kalau nggak ada sana tadi apa ini? Ya biasanya yang bulat itu gampang pecah kalau jatuh bang. Oh gitu. Kalian kan bahan karet ya. Nah,